Woi, dibilang mulus motor gue nih. Halo sobat Kokomotif, ya kali ini gue jalan-jalan nih bersama motor gue. Mungkin gue perkenalkan dulu nih, sobat Kokomotif. Jadi gue di sini, ini video pertama gue, ya. Kebetulan memang ya gue rasa hobi gue ini harusnya bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menghibur. Nah, kebetulan hobi gue ini adalah koleksi motor tua. Cuma ya sekarang sih motor tua gue tinggal satu nih. Tinggal ini doang motor kesayangan gue, yaitu Yamaha V80. Jadi gue sedikit cerita sedikit untuk motor gue ini, untuk V80. Ini halo sobat Kokomotif, ya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Ya ini video pertama gue, jadi ya memang ini salah satu bentuk hobi gue. Hobi gue adalah jalan-jalan bersama motor antik gue. Jadi ya memang hobi gue adalah koleksi motor, mobil. Jadi ya ini gue rasa video pertama gue bikin motovlog. Telat sih memang, cuma ya iseng-iseng aja deh. Semoga bisa menghibur teman-teman juga nih. Dan juga gue nanti akan bikin cerita storytelling tentang mungkin apa yang gue tahu mengenai otomotif. Karena basic gue sendiri itu ya gue sih kuliahnya teknik mesin, dan gue kerja itu di dunia otomotif. Yang pertama gue kerja di salah satu brand Jepang ternama. Teman-teman pasti sering pakai, sering lihat produknya, ya, yaitu kendaraan roda 2. Yang kedua, kemudian gue pindah kerja lagi ke roda 4. Nah, yang sekarang memang asalnya sih produknya dari China, cuma memang sekarang kalau kita lihat dia lagi maju-majunya nih, lagi maju pesat untuk penjualannya, dan juga dari sisi harga yang memang cukup worth it. Oke, itu sekilas tentang gue. Tapi gue sedikit cerita nih mengenai motor gue. Mungkin di tengah video ini gue akan cari tempat untuk sedikit kasih gambaran, mungkin videoin sedikit mengenai secara keseluruhan motor gue. Jadi ya motor gue ini adalah V80. Ini salah satu motor antik gue yang memang gue restorasi. Dia ini dari tahun 80 ya, tahun 80. Cuman gue restorasi semuanya, gue dari semua deh, dari body, dari mesin, semua gue rombak habis, gue bikin kayak baru lagi. Supaya apa? Supaya seger tentunya. Ini motor sering banget gue bawa jalan. Jadi ya ini teman setia gue nih. Waduh, lampu merah lagi guys.
Oke guys, sedikit cerita mengenai motor gue ini. Motor gue ini Yamaha V80 tahun 80. Ya dia sih, setahu gue ini dia generasi pertama untuk yang V80 ya, karena untuk V80 sendiri ada banyak macamnya. Dia setelah kalau nggak salah sekitar tahun kalau ini gue kan tahun 80 pas. Kalau dia yang di 80 ke atas itu seingat gue di atas 82 itu dia itu udah keluar yang CDI, kemudian dia udah keluar yang apa namanya, pakai electric starter seperti itu. After itu baru keluar lagi tuh yang belakangnya agak kotak. Belakangnya kotak disebutnya biasanya Yamaha robot, karena bentuknya kayak robot. Terus di tengah-tengah apa namanya, decknya itu kayak ada semacam koper kayak Vespa gitu guys. Ya, jadi dia tuh 80 cc, yang dimana ya kalau tenaganya sih karena 2 tak ya, untuk 80 cc menurut gue ya cukup lah ya, cukup kalau dibandingin dengan cc nya. Tapi dia itu giginya cuma 3, giginya cuma ada 3, jadi nggak ada 4 nih. Nah kalau kita bicara top speed sih, gue pernah tes ini motor larinya mentoknya di lari 70. Itu pun juga butuh trek yang panjang ya. Tapi untuk motor ini siapa sih yang mau dipakai buat trek-trekan, buat kebut-kebutan? Kalau mau kebut-kebutan mau belinya bukan ini. Apalagi kalau untuk zaman waktu itu tahun 80 ya, untuk lari 70 untuk motor bebek ya menurut kayak lebih dari cukup deh harusnya. Dia kan pesaingnya ya Yamaha C70, Suzuki FR80, ada Suzuki, gue lupa deh Suzuki apa ya, ada Suzuki 80 juga selain FR yang setelahnya sih. Tapi ya kalau Honda 800 juga saingannya kayak gitu. Nah tapi kalau untuk motor ini sendiri ya, kalau gue sih jujur untuk motor ini tuh bener-bener enak, masih enak banget sasisnya. Terus dia punya mountingnya itu bener-bener rigid banget ya kan. Pertama dari sasis sih, gue dapet bahannya, sasisnya itu nggak ada keropok sama sekali. Jadi udah umur 41 tahun ya, dari tahun 80 ke tahun 2021 sekarang, sasis itu nggak ada keropok, masih bagus, nggak ada yang karat. Cuma ya paling lubang-lubang baut yang memang rada longgar sedikit ya, tapi itu gampang lah, bisa diperbaiki dengan mudah. Yang penting dia nggak keropok, karena kalau keropok itu waduh pusing banget ya. Itu karena kita mesti cari apa namanya, semua yang karat-karatnya itu harus kita kupas, dan itu nanti hasilnya pun juga nggak bagus pasti gitu. Biasanya kalau keropok, kalau kita nggak tuntas dan nggak jago ngeberesinnya, biasanya akan timbul lagi, dan di cat itu pasti nimbul, pasti bergelembung dia. Nah kalau ini belum ada karat, dan juga rangkanya itu masih lurus. Jadi kalau buat bawa tikung-tikung tuh, apalagi kalau lepas tangan ya masih bisa, dan nggak ngebuang motornya, enak banget ya. Cuman gue juga nggak mau praktekin lepas tangan di sini sih, karena motornya enteng banget. Ini bannya aja kecil banget. Kalau lu pernah tahu mungkin ban zaman Astrea Grand zaman dulu ya, ini bannya gitu. Bannya paling ukuran 250 ya kalau nggak salah, gue lupa deh beli. Ya kalau untuk bahan bakar sih, jadi motor ini tuh mungkin gua bahas dari body dulu ya. Gua restorasi body itu habis kurang lebih ya angka 14 juta sih. Kenapa demikian? Karena gua itu lihat perbaiki semua lubang-lubangnya, terus part-part yang nggak ada dibeliin. Terus yang ketiga ya catnya gue pakai yang mahal sih. Gue ngecat ini di Parung nih, di temen gue sih, dan dia itu ngecatnya ya kan, gue sih pakai catnya itu Space Hacker. Jadi warna candy tone, merah candy tone seperti ini, varnisnya juga Space Hacker ya. Hasilnya kayak gini deh
Menurut kalian bagus atau enggak? Mungkin bisa jawab di kolom komentar ya. Nah, kemudian itu gua restorasi kelistrikan ini kabel bodi gua ganti baru. Terus yang dia dasarnya itu platina gua ganti jadi CDI nya ini pakai racking, karena dia punya pengapian konsepnya mirip banget sama racking, sumpah. Jadi kalau lu buka nih magnetnya itu sama, kemudian dia punya spoolnya sama, bisa dipakai ya kan. Rumah spoolnya gue nggak ganti sama sekali nih, paling cuma nambah pick up coilnya ya kalau nggak salah ya, tinggal nambah itu doang. Jadi kalau spoolnya gue ganti ya punya racking, cuman kedudukan spoolnya gue nggak rubah sama sekali, sama persis. Jadi gue ini sebelumnya pakai platina, jadi ya gue ganti pakai CDI ya, tinggal tambah pickup coilnya aja sih, platinanya kita cabut. Dan untuk kabel bodi gue ganti baru yang gak asli sih, karena nyari yang asli udah susah banget. Tapi ya gue lihat yang KW nya ya gue rasa bagus, ya udah. Oh iya, karena spoolnya udah pakai racking, otomatis secara kelistrikan yang tadinya dia itu 6 volt sekarang udah jadi 12 volt nih. Jadi semua lampu-lampunya itu gue udah pakai 12 volt. Wih, rame ya, 12 volt. Jadi seperti itu. Yang supaya apa sih? Supaya gampang lah gue cari spare part kelistrikannya. Kayak bohlam mau cari yang 6 volt, waduh, mau cari di mana ya kan. Terus ini juga gue pernah pakein aki sih, cuman kan karena gue juga jarang pakai dulunya, karena gue kemarin itu sempet pas kerja lagi hektik-hektiknya, terus sibuk banget, motor ini ya terbengkalai, akhirnya jarang gue pakai. Akinya kemudian drop terus gitu loh. Jadi gue tuh kalau nggak pakai lama, mungkin bisa lebih dari 6 bulan kali. Jadi nggak ngecas, seperti itulah keadaannya. Nah, gue pernah pakai aki sih, bahkan gue pakai remote nih. Kalau lu lihat di kuncinya nih ada remote ya. Gue pakai remote yang asli Yamaha loh. Dia itu jadi kalau gue bawa ke mall, gue mau cari parkiran gue di mana, gue tinggal pencet remote-nya aja, bisa tahu tuh motor gue ada di mana. Jadi itu untuk listrikan. Nah, kalau CDI tadi gue udah sebut ya, pakai racking. Kemudian kalau coil gue pakai Honda Karisma. Kalau businya itu sama persis, gue selalu pakai racking punya, sama persis, nggak ada bedanya. Jadi kalau lu nyari spare partnya ya gampang banget bro, nyari spare part kelistrikannya. Kalau spoolnya mati ya gue tinggal cari racking, businya mati tinggal cari racking punya, gampang banget ya. Itulah gue senengnya tuh kalau produk-produk Yamaha tuh kayak gitu. Jadi dia untuk spare part itu masih mirip-mirip sama yang tahun-tahun selanjutnya gitu loh, sama produk-produk Yamaha yang lain ya, masih ada persamaan ya. Jadi gue tinggal cari ya, lihat sama, ya udah gue bisa ganti dengan itu, dengan yang sama, gitu aja. Jadi untuk masalah spare part nggak masalah di motor, spare part kelistrikan ya. Nah, kemudian after itu kita bicara apa lagi? Mesinnya ini gua dapet waktu itu, waduh, parah banget. Pas gue dapet motor ini, kalau gua naikin, masukin gigi 1, motor ini nggak mau jalan, men. Jadi mesti didorong dulu pakai kaki, baru motor ini mau jalan. Jadi gue gas, dia ngeden tuh. Habis itu dorong pakai kaki baru mau jalan. Kalau dibawa boncengan berdua udah mati deh, udah nggak bisa jalan lagi. Dan wah, kondisi mesinnya sih parah sih, udah nggak ada tenaganya. Gue waktu itu beli dari temen gue, sebetulnya saudara temen gue. Itu saudara temen gue punya bengkel, kebetulan kerja di temen gue itu dia owner dari bengkel yang tempat gua kerja ya, karena gua di ATPM-nya, kalau dia kebetulan di bengkelnya. Nah, dia itu gua lihat nih beberapa kali, gua visit,
kunjungan ke bengkelnya dia, karena kan gue dulu bagian after salesnya, ya kan, dimana gue yang memang ngurusin SOP-nya, warantinya, tagihan-tagihannya, business development-nya semua ada. Jadi gue kok sering ngobrol sama dia deh. Nah gue lihat nih pas lagi visit di bengkelnya, kok ini ada motor naik bike lift, motor Yamaha, motor apa nih? Gue dulu juga belum tahu ini motor apa ya, tapi kok gue demen pas ngeliat tuh, walaupun kondisinya amburadul jelek bukan main tuh, tapi gue kok demen ya mana motor nih, unik aja gitu. Jadi pas gue lihat, wih ini motor, tapi gue perhatiin, gue lihat rangka-rangkanya bagus banget nih, walaupun ya cat lu udah nggak bisa harapin deh, cat lu udah nggak bisa harapin, tapi kondisinya itu yang gue lihat sih pertama rangka keropok atau enggak, itu karena itu yang paling susah kan. Lu mau nyari rangka di mana, ada nomor rangkanya, ya kan. Kanibal sih bisa, cuma nomor rangkanya lu mau cetak lagi repot kan. Nah kemudian mesin, nah kalau mesin ya gue pikir udahlah, karena gue kerja di ATPM tersebut, ya gue langsung bilang aja deh, ATPM gue di waktu dulu gue kerja di Yamaha, ya gue kerja di situ. Gue lihat di part katalog ternyata masih ada beberapa part yang ada, udahlah gue sikat. Kalau yang lain-lainnya mungkin gue bisa kanibalin, atau gue ya custom sedikit lah. Atau ya kemungkinan terburuknya waktu itu gue mikirnya ya gue ganti mesin, kalau misalnya di mesin sampai nggak bisa. Tapi ya gue usahain sebisa mungkin gue nggak mau ganti mesin sih, karena ini kalau klasik itu menurut gue kita pertahankan seoriginal mungkin, tapi tidak merepotkan. Dalam artian gini, layak dipakai jalan dengan kondisi jalan yang sekarang, kemudian nggak mogok-mogok, terus juga ya nggak banyak yang diganti. Maksudnya nggak banyak yang diganti itu nggak banyak yang di upgrade performanya jadi kenceng, terus jadi macem-macem gitu lah. Ada yang mungkin dibikin jadi kopling apa, ya gue nggak pengen, kok pertahanin seoriginal mungkin, tapi ya seenak mungkin dan disesuaikan dengan kondisi jalan sekarang. Nah habis itu ya itu kondisi mesinnya sekilas. Nah kemudian gue bawa dong ke bengkel yang dekat rumah gue, kebetulan bengkel Yamaha juga. Nah itu gue minta bongkarin dong, ya kan. Akhirnya dibongkar. Wah gue lihat ternyata men, dia punya blok tuh udah oversize 100, dan bloknya itu besi semua. Jadi kalau lihat sekarang nih blok-blok kan semua aluminium ya, kalau ini tuh bloknya besi, sampai sirip-siripnya besi. Untuk V80 ini berat banget. Gue nggak pernah lihat tuh blok seberat itu, nggak pernah lihat juga blok sepadat itu besinya juga. Nah jadi gue lihat tuh, yang pertama gue lihat oversize-nya dulu. Oversize udah berapa nih? Oh ternyata udah 100. Wah gue quarter lagi, mau pakai piston apa? Nyari pistonnya aja yang standarnya ya udah pusing, ya kan. Mau 100, itu ini udah 100 lagi. Nah gue lihat dari sisi silindernya ada baret-baret sedikit. Nah cuma gue tuh punya prinsip gini, kalau udah baret gue harus ganti, harus di quarter, pokoknya dihilangin dah baretnya. Karena yang gue tahu kalau udah baret itu pasti tenaga itu drop parah. Kenapa? Karena ruang bakar itu perlu adanya kompresi yang padat, jadi supaya tenaganya, ledakannya besar. Jadi ketika ketika mesin ini nyala, ya kan, dia kan butuh ledakan tuh setiap putaran mesin nih. Kalau lu dengar semua mesin sih, ya kan, untuk baik itu 2 tak ataupun 4 tak, ya semua itu butuh kompresi, ya kan. Nah kalau misalnya dinding silinder ini udah baret, ya kan, otomatis itu kompresi itu udah pasti berkurang. Nah otomatis juga tenaga itu berkurang. Nah karena udah baret, ya udah, akhirnya dengan idealisnya gue, ya udah cari deh spare part baru. Nah gue dikenalin nih untuk spare part baru di bengkel resmi Yamaha pertama kali katanya sih. Gue juga nggak tahu deh, karena gue belum lahir tuh yang pertama kali gimana. Namanya Taruna Motor.
adanya di Salemba. Nah, gue dikenalin sama orang Yamaha yang udah tua, yang lebih senior, disuruh ke sana. Nah, kemudian gue ke sana dong. Nah, tapi sebelum itu gue observasi dulu. Ini motor tuh sebetulnya ada persamaannya nggak sih dengan apa? Terus gue lihat untuk seher ternyata dia ukurannya tuh sama V75. Ya udah, tapi gue nggak ngecek lagi tuh. Jadi gue salahnya gue juga sih. Jadi gue langsung ke sana ke Taruna Motor, nanya bloknya V80 ada gak yang baru? Nggak ada, adanya V75. Gue pikir kan sehernya sama gedenya. Oh ya udah, pakai V75 aja. Akhirnya singkat cerita gue beli. Harganya waktu itu berapa ya? 4,5 atau 6,5 gitu. Gue beli aja udah. Gue pikir bisa nih pakai nih, ya kan. Ya bedanya sih kelihatannya bloknya itu lebih kecil dikit, dan dia kalau V75 itu bloknya aluminium loh, malah sirip-siripnya aluminium kayak blok-blok zaman sekarang. Jadi yang bisa diganti ya boringnya bisa diganti. Kalau ini enggak, boringnya nyatu sama bloknya, sama-sama baja gitu loh. Nah, gue bawa pulang. Akhirnya ya udah, tapi sebelum itu belum gue pasang tuh, karena gue mau bongkar dulu, gue belah dulu mesinnya, koplingnya. Gue cari koplingnya ada di bengkel umum, tapi rekanan Yamaha juga. Kampas koplingnya gue dapet baru ori. Nah, kemudian magnet gue masih pertahanin yang lamanya. Kenapa? Karena masih bagus, ya kan. Kalau kelistrikan tadi gue udah cerita, gue udah ganti macam-macam lah. Nah, kemudian pas dibuka dibelah stang sernya NPP. Nah, mungkin nanti gue bakal cerita sedikit deh untuk yang NPP, mungkin di video-video selanjutnya nanti gue akan cerita. Nah, tapi gue lihat NPP setahu gue memang spare partnya bukan ori, tapi lumayan bagus juga nih kualitasnya. Ya udah, daripada dicabut lagi, gue juga nggak nemu tuh yang jual stang seher ini. Gue belum nemu. Yang gue cari ketemunya NPP aja gitu. Ya udahlah, daripada itu ya stang sehernya, kata yang temen gue yang punya yang dulu, saudaranya, ini baru ganti mas. Oh ya udah, gue lihat juga, gue minta cek dong sama mekanik gue, oblak gak? Gak oblak. Ya udah, biarin aja, ya kan. Toh juga motor ini bukan motor buat kebut-kebutan juga, ya kan. Ya udah, akhirnya semua dibersihin, semua dalam-dalamnya masih bagus. Cuman ada kopling aja kemarin juga kampasnya habis. Jadi ya kayak gitu deh yang pas gue coba. Jadi mesti didorong dulu pakai kaki baru bisa jalan motornya. Nah, akhirnya kopling udah dipasang, kampas kopling. Terus rakit dong mesin bagian tengah nih, crankcase. Habis itu baru mau dipasang nih bloknya. Nah, mekanik gue juga nggak paham ya, tapi nggak terlalu tahu juga nih mengenai motor ini. Pas mau dipasang, gue pikir kan ya udah pasang nih, ini bloknya baru nih, pakai V75 aja, sama kok sehernya. Oh, nah itu oversize 0 kan, karena baru kan. Oh ya, sebelum itu gue juga beli seher. Kalau sehernya gue dapet ori, tapi gue itu cari di gue lupa lewat Tokopedia atau Facebook ya. Itu sih katanya ori Yamaha. Gue beli cepet lebih, berikut juga dengan ringnya oversize 0. Nah itu, jadi ya udah, gue juga cobain tuh di bloknya. Oh, masuk sehernya, ya udah, orang sama kan ukurannya. Nah, after itu pas mau dipasang ternyata lubang bautnya beda. Nah, bingung dong, lubang bautnya beda, ya kan. Otomatis gue gak bisa pasang, stres tuh, anjir. Udah beli lagi, ya kan, udah beli.
400.000 atau 600.000. Waduh, masa gue mesti beli lagi sih. Udah tuh gue pulang kusut banget. Akhirnya gue cek lagi di Facebook, di internet, di Tokped. Kalau nggak salah gue dapet di Tokped deh ini. Gue cari Tokped, akhirnya ketemu dia itu adanya di Lampung. Terus gue chat ke orangnya, ini gimana, ini baru apa bekas? Pertama, kedua ori atau enggak? Nah, orangnya bilang ini ori, ini old stock. Harganya 600 ribuan ini, hampir 700. Gue beli, akhirnya blok ya. Nah, pas gue sampai, wah iya bener sih, ada dusnya, masih ada embel-embel Yamaha-nya, tapi udah kusam banget. Kemudian ya udah gue lihat, ya gue minta pasang. Wah, seneng banget tuh bos dapetin itu, aman. Tapi sayangnya blok gue jadi kagak kepake. Blok gue jadi kagak kepake yang V75, jadi pakai blok yang V80 ori baru, oversize 0 ya. Ya udah, akhirnya pas udah kepasang, nah terus gue kepikiran karbunya dia nggak ori. Nah, gue tuh gitu kalau bangun motor, bangun mobil semua, kalau untuk gue pakai ya, itu pasti gue pastiin semuanya itu yang gue pakai barang-barangnya ori. Kenapa? Karena supaya lu kalau bawa jalan aman. Kalau yang nggak ori paling ya mika-mika lampu kayak gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya mesin mah jangan deh. Gue kapok pakai barang yang nggak ori. Bukannya apa-apa ya, karena lu kan di jalan nih, cuman gara-gara selisih berapa duit terus lu beli yang lebih murah, kemudian lu pas lagi di jalan tersiksa gitu, tiba-tiba motor lu mogok bermasalah atau mobil lu mogok bermasalah, ya kan, gara-gara barang begitu. Males banget. Tapi ya kalau yang nggak ori pun lu juga lihat juga, kalau memang dengar-dengar di info bawah barang itu juga bagus, ya nggak apa-apa. Tapi harus pastiin juga bahwa barangnya bagus gitu, barangnya memang kualitasnya udah teruji juga gitu. Tapi kalau yang nggak teruji jangan coba-coba deh, mendingan pakai yang ori aja. Nah, gue lihat karbunya dia itu aslinya nggak ori, namanya apa ya, Toyo apa gitu, apa Koyo apalah, pokoknya kayak gitu-gitulah namanya. Gue juga nggak lupa gue. Nah, akhirnya aduh, gue nanya dong sama kenalan gue juga kenalan lewat Facebook tuh. Lewat Facebook orangnya baik banget itu. Gue tanya-tanya dia, ini karbu lu punya nggak yang ori? Second nggak apa-apa deh, asal masih bagus, ya kan? Nggak ada mas, adanya yang nggak ori banyak banget nih. Yang second juga banyaknya nggak ori, yang orinya nggak ada, kata dia. Jarang saya nemuin ya, kata dia. Waduh, mati lah gua. Kemudian gue mikir dong, pakai apa ya, pakai karbu apa ya. Nah, karena gue juga mau upgrade performanya sedikit supaya di bawah jalan tuh ya masih layak lah dengan kondisi jalan sekarang ya. Maksudnya adalah gini, kondisi jalan sekarang kan dimana motor semua kencang, mobil semua kencang, ya kan? Ya lu kalau pakai motor yang masih yang performanya parah, ya lu bakal ketinggalan dan membahayakan lu juga. Kita sebagai pengguna jalan lelet banget kan, capek juga nih motornya. Akhirnya ya udah gua upgrade, gua pakai karbu Foswan. Nah, tadinya gue beli tuh intake yang aluminiumnya Foswan, yang intake variasi. Gue pikir intake mah nggak apa-apa lah, pakai yang nggak ori, pakai yang variasi aja, karena kan dia punya rangka kan tebel banget nih, maksudnya lebar gitu. Kalau Foswan kan rangkanya itu kan cuman pipa gitu kan. Nah, jadi dia kalau pakai intake Foswan yang orinya kan tinggi tuh, yang karet, dia itu mesti ngegedor rangka sedikit. Nah, itu gua nggak mau. Gua akhirnya beli intake yang kayak kodok gitu loh, dia pendek,
bantet terus bisa masuk ke karbunya Foswan. Udah, ternyata nggak bisa dong. Kupingnya kegedean, kuping untuk lubang baut, untuk intake karet ya, apa namanya, untuk karet pegangan untuk karbunya nggak bisa. Udah gua kikir, udah gua ini, tetap aja nggak bisa. Akhirnya ya udah, gua ganti pakai intake orinya, tapi nggak harus yang ori, pakai yang KW. Kenapa? Karena harganya intake orinya Foswan udah kagak masuk akal, mahal banget. Lo boleh cek deh di apa namanya, di dealer resmi Yamaha harganya berapa. Kalau nggak salah waktu itu gue beli berapa ya, 400.000, 300.000 ya, segituan deh. Nah sebelum itu jadi gue pakai intake yang KW tuh, pakai intake Foswan, beli yang KW kan murah banget tuh, cuma ya kayaknya 50.000 deh ya, intake karetnya itu ya kan. Gue beli, rusak. Beli nggak lama rusaknya itu dia itu apa namanya, karet sama besi yang pegangan untuk ke apa, reed valve-nya itu copot. Jadi ketaranya itu gini, kalau kita bawa jalan motornya, kalau kita bawa jalan motornya itu jadi apa namanya, langsamnya itu nggak stabil dia. Jadi ntar tiba-tiba motor langsamnya gede sendiri, jadi kayak ada masuk angin gitu loh, langsamnya gede sendiri tiba-tiba. Wah, gue bilang gimana nih. Kemudian tiba-tiba motor kalau kita ntar tiba-tiba kecil sendiri. Sorry, tadi gue manggut ngeliat motor klasik Yamaha juga. Wah, ini anak-anak klasik nih. Klasik juga nih. Tapi gue belum kenal sih. Pengen sih kenalan, cuman ya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang nonton video ini ternyata klub dari anak klasik itu, ya nggak apa-apa nih, undang-undang gue dong untuk nongkrong ya nggak. Oke, kita balik lagi ke intake. Ya gitu, intake-nya tiba-tiba kalau kita bawa jalan tiba-tiba gasnya gede sendiri, ntar tiba-tiba gasnya kecil sendiri. Terus gue nggak bisa tuh, gue setel gas digedein salah, dikecilin salah. Woi, dibilang mulus motor gue nih. Senangnya sih naik motor ini pasti ditegur orang sih, itu aja. Wah, ramai banget. Oke, singkat cerita untuk yang mengenai intake akhirnya kan jadi kalau pakai yang nggak ori itu bocor mulu. Jadi yang nggak sampai mungkin sebulan kali ya, sebulan bocor ganti. Gue udah sampai 3 kali ganti. Akhirnya gue nyerah deh, gue beli yang ori juga. Nah ketika gue beli yang ori baru deh tuh sampai sekarang nih motor kagak kenapa-napa. Nah itu pun juga gue mesti rada rubah-rubah dikit nih untuk di motor ya kan. Kenapa? Karena intake-nya itu apa namanya, karbunya itu mentok sama rangka. Bisa dipasang,
bisa, cuman untuk kabelnya itu jadi mesti coakin sayap begitu gede. Jadi sebelumnya itu gue coakin sayap gede banget, jelek sih kelihatannya. Akhirnya gue kepikiran lagi nih untuk ya udah intake coba kita panjangin deh, jadi karbunya agak ke depan supaya kabelnya itu nggak ngeganggu sayap gitu loh, jadi nggak perlu coakin sayap. Akhirnya gue itu deh, karbunya gue intake gue pakai extend lagi, pakai terbuat dari besi stainless yang ukurannya sama gedenya dengan karbu gue. Bentar guys. Nah, lampu merah udah hijau juga nih. Ada motor fiction ban cacing. Wah, banyak banget nih kalau malam minggu anak muda di sini nih. Lanjut lagi, setelah intake-nya gua extend, ya udah karbunya maju. Cuman jadi intake-nya panjangan sih. Jadi kalau kita lihat akselerasinya rada telat sedikit. Tapi nggak apa-apa lah, motor ini juga nggak terlalu gua bawa ngebut banget. Buat santai-santai aja deh, kayak malam-malam gini nikmatin jalanan malam gitu. Ya udah, akhirnya motornya jadi. Setting karbunya cukup lumayan lama ngerisetnya supaya dapetin settingan yang gua mau. Ya udah, akhirnya motornya jadi deh kayak gini, ya kan, jadi motor kayak gini. Nah, ini kita mau ke Sudirman nih. Ada motor apa ya? 100 atau apa nih? Motornya jadi kayak gini. Nah, kalau kita lihat sekarang top speednya, coba ya, ini kan udah gocap nih, ini udah gigi 3 nih, gua pentokin ya. Kebetulan jalannya enak juga. Ini gasnya belum mentok guys. Nah, tuh 70 kan. Udah mentok tuh. Sebetulnya sih belum mentok ya, jadi karena karbunya gede, tapi dia punya lobang-lobangnya. Bener-bener gue nggak ada yang gue modif. Lobang-lobang bilasnya, lobang exhaustnya, knalpotnya,
juga semua masih standar. Jadi ya percuma karbo yang gede ya cuma buat maksimalin performanya aja sih gitu. Jadi nggak ini maksimalnya ya segini udah. Gitu guys. Tapi gimana menurut lo motor gue? Kira-kira bagus atau enggak nih? Gue juga butuh pendapat dari teman-teman sih. Mungkin kalau misalnya ngerasa bahwa motor gue ini cukup oke atau masih ada yang kurang, boleh dong kasih inputan ke gue. Jadi gue juga bisa tahu nih kekurangan motor gue tuh apa gitu, supaya gue bisa maksimalin lagi apa yang kurang dari motor gue gitu. Boleh jawab ya di kolom komen, jangan lupa teman-teman semuanya. Wah, ini gue mau kemana ya?